Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diki Alfian Yazid dengan NIM 2617078, Arina Lutfiana dengan NIM 2619023, Gunawan dengan NIM 2619082, dan Hilmi Anam dengan NIM 2619084. Di sini kami akan membahas tentang sejarah muncul dan penamaan ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan coba menjelaskan mengenai sejarah ilmu kalam. Yang pertama yaitu sejarah kemunculan ilmu kalam. Secara harfiah, kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu ilmu kalam. Nah, pengertian yang kedua ini lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam. Kata-kata kalam sebenarnya merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin. Secara harfiah, kata-kata kalam dapat ditemukan baik dalam Al-Quran maupun berbagai sumber lain. Misalnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Yang kedua, kata ilmu kalam dapat ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar kalam Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Yang ketiga, kata kalam dapat ditemukan pada surat At-Taubah ayat 6 yang artinya, dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia dapat mendengar kalam Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan oleh kaum yang tidak mengetahui. Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang dikutip oleh Yahya Jaya, mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung hujjah-hujjah tentang akidah keimanan dengan dalil akliyat dan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan akidah dari mazhab salaf ahlus sunnah. Nurholis Majid sebagaimana dikutip oleh Ali Asy-Syabi mengatakan bahwa antara istilah mantik dan kalam secara historis terdapat hubungan. Keduanya memiliki kesamaan, lalu para mutakalimin dan filsuf mengganti istilah mantik dengan kalam karena keduanya memiliki makna yang sama. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa ilmu kalam tiada lain adalah perdebatan teologis di antara umat Islam yang didasarkan atas argumentasi yang logis dan rasional, terutama dalam kalam ilahi yang dihubungkan dengan persoalan manusia seperti baik dan buruk serta kebebasan berkehendak. Ilmu kalam ini memiliki fungsi untuk meyakinkan manusia bahwa akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah benar dan sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Adapun fitrah penciptaan manusia itu sendiri yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus terlebih dahulu mengenal siapa Tuhannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan ini harus dipahami dan tidak hanya secara doktrinal saja, tetapi juga harus meresap dalam lubuk hati dan akal. Nah, untuk menyentuh lubuk hati dan akal dibutuhkan sesuatu yang bersifat rasional atau masuk akal. Oleh karenanya akal atau rasio diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala beserta makhluk ciptaannya. Jika seseorang sudah mengenal Allah dengan hati dan akal, maka seorang dapat beribadah dengan baik dan ikhlas. Jadi ilmu kalam memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjalin perkenalan dan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Baik, saya Arina Lutfiana akan melanjutkan materi dari Mas Diki. Menurut Yahya Jaya, semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW tahun 632 Masehi, bermunculanlah persoalan yang pelik di tengah-tengah umat Islam, yaitu tentang siapa yang menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara yang sudah terbentuk di Madinah, di mana ayat Al-Quran dan hadis tidak ada yang bersifat tegas dan absolut menjelaskannya. Oleh sebab itu, muncul pendapat-pendapat, di antaranya, yang pertama, pengganti Nabi itu haruslah dari suku Quraisy. Pendapat yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara hanya pantas digantikan oleh salah seorang keluarga sedarah yang terdekat dengan Nabi. Pendapat yang ketiga, pengganti Nabi itu tidak mesti dari suku Quraisy atau dari keluarga Nabi, akan tetapi bisa siapa saja dari umat Islam yang mampu. Sementara itu, Harun Nasution mengatakan bahwa kemunculan ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik menyangkut peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, yang berujung pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang Siffin, yang berakhir dengan keputusan takhim atau arbitrase. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin Ash sungguh pun dalam keadaan terpaksa tidak disetujui oleh sebagian tentaranya, dengan alasan bahwa persoalan yang terjadi saat itu tidak dapat diputuskan melalui takhim. Akan tetapi, segala bentuk keputusan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kembali kepada hukum-hukumnya yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka juga memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah, sehingga meninggalkan barisannya. Mereka ini kemudian lebih dikenal dengan nama Khawarij, sementara kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dikenal dengan nama Syiah. Di samping persoalan politik tersebut, Yahya Jaya mengatakan bahwa ilmu kalam juga muncul diakibatkan oleh persoalan pandangan kaum Khawarij, bahwa pembunuhan yang terjadi pada peperangan Siffin, yakni peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, merupakan perilaku dosa besar. Persoalan dosa besar ini yang kemudian menurut Yahya Jaya memunculkan 3 aliran. Aliran yang pertama, aliran Khawarij. Aliran ini menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Aliran yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran ini mengatakan bahwa orang mukmin dan muslim itu adalah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mempengaruhi keimanan dan keislamannya. Aliran yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran ini memandang bahwa seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia dapat disebut orang mukmin sekaligus muslim. Manakala ia melakukan dosa besar, maka ia tidak lagi dapat disebut orang mukmin, melainkan hanya sebatas orang muslim. Persoalan lainnya yang menyebabkan munculnya ilmu kalam adalah perbedaan pandangan umat Islam tentang perbuatan manusia dan takdir, yang diwakili oleh golongan Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sementara Jabariyah berpendapat manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Dalam perkembangan selanjutnya, paham Qadariyah ini banyak dianut oleh golongan Mu'tazilah dan Maturidiyah, Samarkand. Sementara paham Jabariyah banyak dianut oleh aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gunawan. Baik, saya Gunawan akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Arina Lutfiana, yaitu penamaan ilmu kalam. Ilmu kalam disebut dengan beberapa nama, antara lain yang pertama ilmu husuluddin. Penyebutan ilmu kalam dengan ilmu husuluddin ini dikarenakan ilmu ini membahas pokok-pokok agama. Yang kedua ada ilmu tauhid. Adapun ilmu tauhid menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa dalam zatnya, esa dalam sifat-sifatnya yang azali, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya.
Yang ketiga ada fikih al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama fikih al-akbar yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama, dan yang kedua ada fikih al-ashar yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah dan cabang ajaran agama. Yang keempat ada teologi Islam. Teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independen filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari berbagai penamaan ilmu kalam tersebut, pada dasarnya ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang persoalan pokok-pokok dasar agama, terutama tentang persoalan keyakinan terhadap Tuhan dan segala sesuatu tentangnya, seperti zat, sifat dan perbuatannya, kebiasaan manusia dalam berkehendak serta sifat-sifat Rasulnya. Untuk materi selanjutnya yaitu esensi dan eksistensi ilmu kalam. Yang pertama ada esensi ilmu kalam. Semua aliran dalam ilmu kalam berpegang kepada wahyu sebagai sumber pokok. Dalam hal ini, perbedaan yang muncul hanyalah bersifat interpretasi mengenai teks ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Perbedaan dalam interpretasi ini yang kemudian menimbulkan aliran-aliran yang tidak sama. Di antara para teolog ada yang berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kuat untuk memberi interpretasi yang bebas tentang teks Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga dengan demikian timbullah aliran teologi yang dipandang liberal dalam Islam, yaitu Mu'tazilah. Di pihak lain, terdapat pula sekelompok teolog yang melihat bahwa akal tidak mampu untuk memberikan interpretasi terhadap teks Al-Quran. Seandainya pun dianggap mampu, resiko kesalahannya lebih besar daripada kebenaran yang akan didapatkan. Kendati pun justru fakta ini yang didapatkan, namun semua teolog bersepakat bahwa sumber kebenaran itu hanyalah wahyu Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam pemikiran ilmu kalam, teks yang dibaca tersebut sering terlepas dari tradisi, konteks atau sejarah yang melingkupi turunnya ayat yang dibaca tersebut. Padahal tradisi jauh lebih kompleks dibanding penuturan sebuah teks. Sebuah contoh yang disampaikan oleh Komarudin Hidayah ibarat gambar sebuah gunung pada sebuah peta. Dalam kenyataan teritorinya, yang namanya gunung keadaannya jauh lebih kompleks daripada apa yang tergambar pada peta itu. Namun demikian, dalam perspektif teologis, teks justru memainkan peran yang sangat besar bagi terjalinnya komunikasi antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia itu sendiri, antara zat yang metafisik dengan manusia yang konkret. Berangkat dari uraian tersebut, ilmu kalam secara esensialnya membicarakan di satu sisi tentang pokok-pokok keyakinan seseorang individu terhadap Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesamanya secara tekstual ayat. Sementara di sisi lain, ilmu kalam juga berkehendak membicarakan tentang bagaimana seseorang individu dapat mempertanggungjawabkan apa yang dipercayainya tersebut secara masuk akal tanpa terlepas dari histori kontekstual teks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmi Anam, NIM 2619084. Untuk materi selanjutnya yaitu eksistensi ilmu kalam. Berdasarkan objek pembahasan ilmu kalam, yakni eksistensi Tuhan dan sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan alam, semesta, serta manusia. Metode yang digunakan adalah deduktif dengan menjadikan eksistensi Tuhan sebagai suatu hal yang diyakini kebenarannya. Penalaran metode deduktif mensyaratkan penggunaan teori koherensi sebagai ukuran kebenaran dalam proses pengambilan suatu pengetahuan.
Menurut teori koherensi ini, kebenaran satu proposisi hanya dapat diterima jika sesuai dengan proposisi sebelumnya yang sudah diterima kebenarannya. Selanjutnya, perkembangan ilmu kalam. Format ilmu kalam selama ini masih terkesan berada dalam domain spiritualitas keagamaan umat Islam, sehingga kedepannya diperlukan kritik historis kontekstual pada aspek struktur epistemologi yang terkandung di dalamnya, sumber, metodologi, dan keabsahan kebenaran yang telah didapatkan darinya sehingga dapat diketahui penyebab berbagai penyimpangan yang terjadi dalam realitas kehidupan Muslim dan menjadikan agama Islam sebagai salah satu alat memecahkan problem sosial yang sedang dihadapi dan untuk dapat melihat lebih dekat makna hakiki dari ajaran agama Islam itu sendiri. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.